Vina sebelum 7 hari sinema, model baru untuk melawan pembungkaman publik oleh penguasa dan mafia peradilan di negeri Konoha. Jejak Media, Detik News Jumat, 2 September 2016, ngeri. Geng motor di Cirebon, bunuh anak polisi dan perkosa pacar korban. Bandung, Polresta Cirebon menangkap 8 orang pelaku kasus pemerkosaan, sekaligus kasus penganiayaan dan pembunuhan. Para tersangka yang ditangkap merupakan anggota geng motor Mohon Raker. Mereka telah melakukan aksi jahatnya membunuh pasangan kekasih, yakni RR, pria, dan V, wanita. Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu 27 Agustus kemarin sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mereka ditangkap oleh Satres Narkoba Polresta Cirebon, ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus melalui pesan singkat. Polisi mengamankan 8 orang di antaranya Jaya, 23, Supriyanto, 19, Eka Sandi, 23, Hadi Saputra, 23, Eko Ramadhani, 27, Sudirman, Saka, dan Rival Sowardana, pada hari Rabu 31 Agustus kemarin. Korban RR merupakan putra dari Aibtu Rudiana, anggota Satres Narkoba Polres Cirebon Kota. Kasus ini masih terus dikembangkan. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 3 PID.B 2017, Pengadilan Cirebon, tanggal 26 Mei 2017. Penuntut umum, Rohman, SH, terdakwa, 1. Rivaldi Aditya Wardana YLS Andika bin Asep Kusnadi, 2. Eko Ramadhani YLS Koplak bin Kosim. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 4 PID.B 2017, Pengadilan Cirebon, tanggal 26 Mei 2017. Penuntut umum, Yendri Aidil Fifta, SH, terdakwa, 1. Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, 2. Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, 3. Jaya alias Kliwon bin Sabdul, 4. Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, 5. Sudirman bin Suratno. Kepada 7 tersangka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dengan semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Pegi LS Perong, sebagai DPO. Inilah penampakan oknum-oknum hakim pada kasus Vina Cirebon, Hakim Ketua, Suharno, Hakim Anggota, Lis Susilowati, BR Hakim Anggota Ria Helpina, Panitera Pengganti, Mulyanto. Viralnya film Vina sebelum 7 hari dan kejanggalan hukum, dan seruan ketidakadilan dengan lamanya penyelesaian kasus dengan meninggalkan 3 DPO, memicu kegaduhan di media sosial dan media mainstream. Membuat tekanan yang sangat kuat ke Polda Jabar, dan bereaksi dengan merilis DPO, yang makin aneh, DPO tanpa gambar manusia atau sketsa wajah, semakin membuat netizen mencari-cari jawaban dengan dasar DPO, berburu pada jejak media sosial mencari para pelaku. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Polda Jawa Barat menyampaikan bahwa jumlah DPO dalam kasus Vina yakni berjumlah 1 orang, yakni Peggy Setiawan. Hal tersebut pun menuai pertanyaan, bahkan pihak keluarga pun menolak hal tersebut karena menurut keluarga dalam putusan persidangan jumlah DPO adalah 3 orang. Menanggapi hak tersebut, Mabes Polri melalui Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Shandi Nugroho, menyampaikan alat bukti yang mengarah kepada 2 orang tersebut hingga sampai saat ini belum mencukupi. Bahkan ada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa 2 orang tersebut merupakan fiktif, namun pihak kepolisian masih mendalami hal tersebut. Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan
ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi, ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Dan bahkan kita juga sangat berterima kasih karena saat ini juga banyak sekali para pengamat, para ahli hukum, para narasumber yang sudah membahas masalah kasus Vina ini dengan luar biasa. Publik pada Minggu, 26 Mei 2024. Ia muncul saat konferensi pers kasus yang menewaskan Eki dan Vina di Cirebon. Polda Jawa Barat tiba-tiba meralat informasi terkait pembunuhan Vina Cirebon. Polisi yang sebelumnya menetapkan 3 orang masuk DPO kasus kematian Vina, kini berubah menjadi hanya menetapkan 1 orang. 1 orang tersebut adalah Peggy Setiawan alias Egi alias Perong yang sebelumnya sudah berhasil ditangkap Minggu, 26 Mei 2024. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada, jadi yang benar DPO 1 atas nama PS, ujar Surawan. Kebingungan jumlah DPO ini, kata Surawan, disebabkan karena adanya pernyataan yang berbeda-beda dari proses pemeriksaan. Setelah dilakukan penyidikan mendalam, ternyata 2 nama yang sempat disebutkan yakni Andi dan Dani tidak ada atau fiktif. Selang beberapa waktu, Hotman Paris langsung memberikan reaksinya terhadap hal tersebut. Reaksi tersebut diunggah di akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu, 26 Mei 2024. Hotman mengaku heran dengan apa yang terjadi pada hukum di Indonesia. Bahkan ia sampai meminta tolong Presiden Jokowi bahwa kondisi saat ini darurat hukum. Hotman bahkan mengaku sangat kasihan saat melihat Peggy yang muncul di konferensi pers tersebut. Aduh, apa yang terjadi hukum di negeri ini? Penangkapan Peggy Setiawan, kuli bangunan, membuat rakyat bergerak membuktikan salah tangkap dengan alibi yang sangat kuat. Semua netizen sudah tidak percaya. Polda Jabar. Sampah. Sarang mafia sudah tidak ada kepercayaan lagi. Rilis penghapusan 2 DPO oleh Polda Jabar dan hanya menetapkan 1 terangka Peggy Setiawan membakar amarah netizen, membakar amarah rakyat. Dibuat apa? Lapor polisi. Rakyat marah sudah tidak percaya sama Polres Cirebon Sampah. Polda Jabar Sampah. Sarang mafia penjajahan rakyat. Disuap gerombolan buruh. Tangkap dan adili penyidik Polres Cirebon, adili kejaksaan. Adili kehakiman. Copot bupati. Wilayah Cirebon jadi kota gangster. Gerombolan mafia bubuk membungkam rakyat. Yang benar tidak berani bersuara. Rakyat bergerak. Rakyat marah. Kita bertemu dan berkumpul Pak saya buat adik kita Vina dan juga Eki serta seluruh gurunya. Saya berharap dengan keikhlasan dan Dari bentuk keprihatinan secara umum di Indonesia yang layak bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua yang ditinggalkan mendapatkan keberkahan pelajaran dari sebuah peristiwa. Dan semoga Allah bisa menunjuk. Bismillahirrahmanirrahim.
ini adalah bentuk dan wujud nyata dari kepedulian masyarakat kita terhadap sebuah peristiwa, dan sebuah proses pengawasan harus tetap dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat sehingga keadilan itu betul-betul diterima. Siapapun yang bersalah, siapapun yang kemudian pada akhirnya mendapatkan ganjaran dari apa yang telah diperbuat. Rakyat bergerak melawan polisi mafia bubuk, kejaksaan mafia bubuk, kehakiman mafia bubuk, peradilan sampah. Rakyat tidak berdosa di penjara seumur hidup. Mengaku sebagai polisi itu, yang menangkapnya itu yang hampir menutup mulut yang namanya Peggy Setiawan, bicara diwawancarai yang namanya wartawan, ya. Jadi kedua orang itu, ya, satu diantaranya yang jelas di mata saya itu satu, ya, yaitu salah satunya dia adalah kuncinya loh, kunci saksi, ya, saksi dari tragedi itu. Karena apa? Dialah tahu persis kejadiannya, dia bungkam. Ya, dia bungkam, nggak mau jujur, ya. Tahu persis dia. Itu dibayar oleh siapa, orang yang menyamar itu siapa namanya, samaran-samaran itu di hadapan anak-anak geng motor itu. Ayolah anak-anak geng motor itu buka suara dong. Meskipun bapak-bapak kalian itu terlibat, ya. Ini negara Indonesia ini butuh cemerlang hukum, ya. Hukum itu dicemerlangkan gitu loh, berlaku dari atas sampai ke bawah gitu. Ada pula nih yang komen sini, ibu ini harus ditangkap ini, katanya cuap-cuap nggak jelas bro, jelas saya itu bicara. Kunci satu-satunya, tolong Pak Polisi yang lainnya panggillah Kapolri yang dari 2010 lalu, ya. Kemudian itu saksi kunci yang saya tahu itu yang menangkap Peggy Setiawan yang palsu seorang kuli bangunan itu, dia tahu persis karena dia sangat dekat sama anak geng-geng motor itu. Saya berani sumpah kalau dia nggak mau mengaku, terkutuklah dia, ya. Kalau dia nggak mau mengaku, terkutuklah. Boleh ada juga orang-orang ini yang nyebelin itu, ya, membuat statement uya-kuya, menghipnotis si A, si B, si C dan Z, ya. Nah, itu kalau memang yang namanya uya-kuya itu membantu negara ini, apa salahnya sejak Sambo dulu? Ya kan saya bilang, sejak Sambo dulu. Uya-kuya, peranan uya-kuya penting kalau memang dia itu pinter menghipnotis seseorang. Ya, hipnotis itu pejabat salah satu biar terbongkar gitu kan. Nah, ya, komentar-komentar Anda di situ bukan tidak ditanggapi sama saya, apalagi untuk membalasnya menekan komentar tersebut, atau masih saya saring, ya. Jadi kalau ada yang mau menangkap saya, hati-hati bu mulutnya dan sebagainya macam. Apa salahnya saya menginformasikan itu? Inti dari semua itu, ya, tolonglah interogasi itu penangkap yang namanya Peggy Setiawan. Ya, dia tahu kuncinya, ya, kunci dari permasalahan itu dia tahu persis, dia yang rahasiakan, dia kunci rahasianya loh, ya, bukan pelaku, dia bukan pelaku, ya, dia kunci rahasianya itu, ya. Orang itulah yang menyodorkan sesuatu uang, ya, berbentuk suapan itu untuk anak-anak geng motor itu, ya, bersama dua temannya lagi, ya, ada lagi loh, 2 orang lagi loh, ya, jangan salah. Ya, dia itu disuruh bukan berarti dia pelakunya, dia itu disuruh, dia kunci rahasia itu ada di dia, ya. Jadi jangan terkecoh lah bro, ini kan di saat ini pemerintah ini mengangkat kasus-kasus triliunan, ratusan triliun, bahkan mencapai 3.000 triliun, dikecohkan dengan gegernya pencarian seorang Peggy Setiawan. Peggy Setiawan seseorang itu gini, ada yang bilang Roni, ya, dia dirubah namanya dan sebagainya karena seorang Bapak Rudi itu menikah lagi, ya, nah gitu alasannya. Tangisan dan ratapan korban-korban peradilan mafia. Sampah memanggil seluruh anak bangsa, basmi bangsat-bangsat mafia yang bercokol di kepolisian, di kejaksaan, di kehakiman, media-media buser-buser penguasa mafia minggir, bupati dan wali kota tanggung jawab. Saya Kristina muka burak semua Pak.
Ya akhirnya dibebasin sorenya Pak. Besok sorenya dikeluarin. Kamu digebukin tapi nggak ngaku? Enggak Pak. Yang gebukin siapa sih? Polisi. Digebukinnya gimana nih? Ya dibakar rambutnya Pak, disetrum, diinjek-injek. Dibakar gimana? Ya rambutnya dibakar aja Pak. Pakai korek api? Iya pakai korek api. Dibalsem. Yang dibalsem apa? Mata, ya ini semuanya. Kemaluan dibalsem? Iya. Oh. Disetrum? Habis dibakar disetrum itu dipukulin langsung disetrum lagi. Dipukulin disetrum. Terus disiksa lah. Disiksa? Iya. Kamu nggak ngaku? Enggak Pak, yang sayangnya orang nggak ikut-ikutan masih aja ngomong sih Pak. Terus kamu nggak ngaku, kenapa yang lain malah jadi di penjara? Ya itu karena nggak kuat pukul Pak. Pukul itu lebih kenceng lah, ibaratnya lebih sadis daripada itu tuh. Jadi kalau yang lain ngaku karena nggak kuat dipukul, bukan karena melakukan? Enggak. Yang benar. Benar. Bukan karena melakukan, bukan? Bukan. Terus katanya kamu yang nolong kakak kamu? Iya. Eka itu? Iya. Dia ngaku aja, iya. Ekanya, demi kamu agar selamat, bener nggak? Benar. Kamu punya kakak hebat banget loh. Iya, alhamdulillahnya baik Pak. Hebat. Nyelamatin adiknya. Sampai rasa sakitnya itu sampai 1 bulan itu Pak. Mau nyembuhin muka aja tuh sebulan lah. Mencut semua sih Pak, pulang-pulang tuh kaki-kaki ya, aduh ini kepala aja pada sobek, karena masuk di penjara gembok, pukulin sama gembok tuh Pak. Sampai mau pulang aja ditembak 3 kali. Ditembak apanya? Kepalanya. Tapi kosong. Pakai peluru karet. Nggak kena? Apa ya kena Pak? Sakit? Iya sakit. Nah terus itu langsung pulang. Ibaratnya pulang itu di depan posek ada bapak, ada kakak saya. Langsung pulang aja. Tapi yang paling menarik itu saya sedih. Mbak. Kakak kamu tuh hebat loh. Iya, Pak. Dia mengorbankan dirinya demi adiknya. Hebat banget loh. Hebat banget loh kamu. Mengorbankan dirinya loh. Kakak kamu bilang apa ke kamu ketika kamu terus disiksa? Kakak kamu ngomong apa? Terus bilang aja enggak terus ya. Jangan sampai ngaku, ibaratnya kamu orang bener ya, tapi akhirnya saya ibaratnya juga ikut-ikutan ya kayak gitu Pak. Sampai ya buka rembek ya bareng-bareng lah, semuanya rembek. Akhirnya saya keluar juga sakit Pak. Sampai sebulan sampai nggak bisa jalan ya. Dipukulin polisi tuh. Akhirnya juga sembuh. Tadi saja ibaratnya saya itu orang lengkap. Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum, dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tolong tidak pakai lama, segera copot PTDH, kemudian proses pidana.
Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, Curahan saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini, karena banyaknya tekanan intimidasi. Ya, Pak. Saya harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang, pasal-pasal tentang hukum di negara ini. Itu satu. Tegakkanlah Pancasila itu dengan kokoh, dengan teguh, Pak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila pejabat-pejabat itu, para hukum itu memiliki Tuhan, saya harap mereka punya Tuhan karena sumpah mereka itu mengatasnamakan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah itu tidak bisa dibohongi. Kedua, jangan di atas uang. Sumpahnya, seorang para pejabat, para penegak hukum itu di atas uang. Saya butuh keadilan di negara ini. Hukum itu seakan-akan menyayat saya saat ini. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikan keadilan pada manusia-manusia yang ada di Indonesia ini. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya diturunkan Allah ke bumi ini. Rasa manusiawi, rasa toleransi, beradab sesama agama, itu keinginan saya. Ketiga, karena drama-drama kalian lah, Indonesia jadi terpecah belah. Yang dulunya saya mendukung Bapak Jokowi, akhirnya saya jadi pembenci Bapak Jokowi. Karenanya bencinya saya bukan karena Bapak Jokowi, tapi Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Ketiga, empat. Katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit saja, tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatan yang mengatasnamakan Allah. Tapi mereka tidak takut dengan Allah, itu murka mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita, Bapak, banyak yang tidak terungkap pembunuhannya. Banyak yang tidak terungkap korupsinya. Di mana letak keadilan itu, Pak? Tolong, Pak Presiden. Tolong, Bapak Kapolri. Saya manusia biasa. Saya manusia biasa, bukan keturunan para konglomerat. Tapi saya butuh keadilan. Terutama orang-orang yang udah dijadikan tersangka yang tidak bersalah. Arwah Vina tetap menghantui mereka. Janganlah gengsi. Saya butuh keadilan di negara ini, Pak. Tolong, dengan logonya negara kita ini memiliki Pancasila. Berpegangan teguh, berpegangan erat. Janganlah dipecah belah karena undang-undang kalian. Pertama, yaitu masalah kasus demi kasus. Tidak ada yang terselesaikan dengan murni. Semuanya direkayasa. Saya harap arwah ibu saya di sana, buyut saya di sana, seorang pejuang dulunya, semoga bisa membukakan ini semua melalui saya.
Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang saya inginkan. Doa saya hari ini, pagi ini, agar terkuat segera, agar selesai. Setelah ini kita masih akan menghadapi selesainya yang namanya hukum ini. Jika ini terkuat, masih akan berhamburan darah di negara kita ini. Masih akan berhamburan darah. Pembunuhan yang akan dilakukan bagi saksi-saksi yang benar. Mengerikan sekali, ya Allah. Pembunuhan yang akan dilakukan apabila saksi-saksi orang yang jujur ini membuka siapa dalang dari ini semua. Berawal dari mana? Pembunuhan makin banyak. Tolong Bapak Presiden, Bapak Kapolri, benahilah hukum. Kuatkan rakyat-rakyat yang memberikan jalan penelusuran. Itu penuh perlindungan, Pak. Bukan berdasarkan uang. Itu salah satunya. Semoga Bapak Presiden menyimak akhir kata dari saya ini. Ya, saya bukan takut. Setelah ini terbongkar, masih akan ada banyak pembunuhan buat orang-orang yang menjadi saksi sebagai kejujuran. Ya, orang-orang yang mengintimidasi saya itu akan semakin kejam. Lebih kejam dari ucapan mereka ini, Pak. Itu yang saya lihat. Semoga Bapak Presiden sehat, Bapak Kapolri sehat, bisa menyimak konten saya ini yang terakhir bicara tentang hukum. Apabila kelak saya diintimidasi, diculik orang, dibunuh orang, apakah Bapak tetap berpangku tangan, diam? Tapi insya Allah, Allah akan membalas itu semua. Allah akan membalas itu semua segera. Saya tidak pernah takut mati. Nyawa saya hanya pada Allah. Ketika saya esok dijemputnya, saya ingin Indonesia ini berlaku adil. Arwah saya tetap akan bicara melalui siapapun itu suatu saat. Terima kasih.